Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gua Imam Supriyadi di channel gua Amsar TV. Kali ini gua punya cerita yang menurut gua itu seru banget untuk digibahin. Nah, berhubung narasumbernya ini adalah kameramen gua, sekarang gua mau panggilin nih narasumbernya. Tapi sebelum ke ceritanya, buat kalian-kalian, sobat-sobat saya, tolong dukung channel gua dengan cara subscribe, like, komen, dan kalian share-share ke teman kalian. Dan jangan lupa nyalahin tombol loncengnya agar video-video baru gua itu ada di notif kalian. Sekarang gimana ceritanya? Sekarang gua panggilin aja nih ya narasumbernya, kameramen gua. Bang, mana bro? Mantap. nah jadi ini sob, kameramen gua yang punya cerita menarik di balik kisahnya ini. Halo sob. Nah sebelumnya gue mau kenalin nih, gue kameramen dari Amsar TV. Nama gue Penjol UGM. Tau nggak UGM apa bro? Apa itu game? Udah nggak mabok. Jadi gimana? Apa yang mau tanyain? Ini gue denger nih ya bang, lu itu punya cerita menarik itu di saat mendaki gunung. Oh, itu sebetulnya kejadian udah cukup lama ya. Kalau nggak salah tahun 2013. 2013, baru saya tahun 2012 pas 2 SMA itu 2011. Berarti udah 10 tahunan lah ya? Ya, 10 tahunan. Itu pas gue SMA lah. Mau aja kita nih? Atau Langsung gimana? aja, Oh, cerita. siap. Gue berangkat bareng 14 orang. Itu teman-teman sekolah, ya abang-abang kelas gue lah. Satu ranger. Nah, gue naik ke itu niat muncak ke Gunung Gede Pangrango. Tapi via Pondok Halimun. Nah, di situ langsung kita cerita ya. Singkat cerita. Nah, pas berkatan terus sebetulnya ada kejadian lucu juga. Nah, ini satu kejadian lucu itu sama orang yang mungkin ini malapetaka nih. Sebenarnya dia malapetaka ya. Itu namanya Ipul. Jadi pas waktu di Pajajaran, gua kan tuh BM tuh naik engkel. Nah, dia tuh sempat jatuh tuh di engkel tuh. Itu benar-benar lucu tuh. Si Ipul itu ya, sempat jatuh? Ya, sempat jatuh menurut gua. Jadi yang lain, dia kan emang agak lambat anaknya. Yang lain udah pada turun, dia belum, ketinggalan. Nah mobil itu nggak berhenti, tetap jalan. Akhirnya dia lompat, jatuh parah juga tuh. Nah di situ, tinggal cerita dari situ, gue langsung ke arah Sukabumi, ke arah Pondok Halimun. Nah singkat cerita sampai di base camp. Nah di base camp dulu kan tuh ada yang namanya ground 1, ground 2, ground 3. Nah di hari pertama itu gue di ground 2 ngecamp. Di situ emang kan kayak rumput gitu kan. Tapi banyak yang ngecamp juga ya? Banyak yang ngecamp juga. Di situ kita aman-aman aja. Nah memang dari awal kita kan masuk ke situ kan bilang sama tempat registrasi itu kita cuma ngecamp di ground. Tapi emang kita niat itu muncak via jalur yang nggak resmi, masuk via jalur yang nggak resmi dari Pondok Halimun. Ibaratnya kan itu kan dari kaki kan, dari kaki sampai ke puncak. Singkat cerita di malam pertama itu gue nggak ada apa-apa. Di malam kedua, selesai di malam kedua gue naik. Dari situ cerita yang mungkin sangat menarik. Ada kejanggalan. Singkat cerita, gue dari ground 2 naik ke atas. Nah di situ kan perjalanan lumayan jauh kan, kalau dari Pondok Halimun sampai ke puncak. Nah gua ngecamp itu di pinggir kali. Itu udah masuk hutan ya, masuk hutan lebat. Kalau di Pondok Halimun kan ada namanya itu terjun tuh. Nah itu di sebelumnya terjun gua camp di pinggir kali. Nah di situ gua ada mungkin dulu namanya SMA ya, banyak apa anak-anak rese lah. Nggak tahu tempat, nggak tahu kondisi kayak gimana, kita harus kayak gimana, harus jaga etika atau gimana. Masih labil lah. Masih labil. Singkat cerita, gue diriin tenda sama anak-anak.
Di situ ada cewek satu, itu ceweknya Bang Nango, dia ikut. Nah pas sore hari gue kan ngecamp selesai diriin tenda. Nah anak-anak mungkin tahu tuh jenis tumbuhan yang namanya daun trompet. Nah dibabatin lah masih bengek, gue batin buat dipakai masak mie. Di situ kita kan pengen aja kan, mungkin nggak bakal dijadiin apa-apa karena cuma ngambil daun doang. Dimasaklah itu daun trompet. Nah kita tuh makan, mitosnya kan daun trompet itu bisa memabukkan, ternyata enggak. Bukan, mungkin karena aku salah kali, itu bukan daun trompet ya. Karena pas di jam berapa tuh? Jam setengah 6, Mahfud masak nasi. Itu masak nasi dari jam setengah 6 sampai jam 9 nggak matang-matang. Kan kalau normalnya itu paling masak nasi berapa ya? Nggak nyampe sejam lah, setengah jam lah. Nah di situ memang api gede terus mati. Jadi dari panci itu api gede keluar samping dulu. Ya dulu kan gue cuma pakai parafin terus pakai kayu kan, ngambil kayu ini kan pakai parafin kayu, tapi api gede mati sampai itu nasi itu nggak matang. Nah sampai jam 9 kayak anak makan di situ nggak ada makan karena sampai parafin habis nasi itu nggak matang gitu kan. Nah si Nango ini karena senior gua kan, dia minta mutusin satu orang turun ke bawah untuk beli parafin, kalau nggak minyak tanah gitu kan, karena yang bener-bener itu gara-gara masak nasi sekali itu parafin sama minyak tanah habis. Kayak nggak? Jadi banyak juga ada minyak tanah. Banyak, satu aqua besar gitu kan bener kan, makai dikit-dikit itu habis. Terus si Mahfud sampai dibilang, kok bisa habis gini, nggak tahu bang, ini gua masak nasi apinya gede mati terus. Cuman anak-anak itu nggak ada yang peka gitu kan, mungkin karena kita hutan basah, di situ nggak matang. Nah singkat cerita akhirnya Mahfud berdua turun ke bawah itu dia dari jam setengah 10 turun ke bawah. Setengah 10 malam. Iya kan, kita kan belum makan kan. Akhirnya sampai mau turun bawah, akhirnya Mahfud, dia kan orangnya agak berani gitu kan, ke bawah sampai jam. Mahfud sendiri dia berdua ngebawain turun ke bawah sampai jam setengah 12. Dia belum balik-balik ya kan, akhirnya kan ada si bengek nih, si Ruli itu kan adiknya si Mahfud kan. Dia nanya, kebetulan si Nango itu satu tenda sama gua kan, gua ngadirin 2 tenda, sebagian anak-anak, bagian gua sama Nango. Tuh dia masuk dalam, bang, Mahfud tuh naik ya, kamu sekarang berapa? Udah setengah 12. Akhirnya si Ruli itu karena dia khawatir mungkin kan sama abangnya kan, bang kok turunnya, coba nyusulin gitu kan. Nah Ruli itu nyusulin udah masuk sampai jam 12. Nah di sini mulai janggalan. Sebenarnya gue sih udah ada pikiran gitu kan. Gue pas Mahfud masak nasi itu, gue ngeliat itu api gede terus mati. Ini ngapa ya gitu kan. Gue ada, cuman gue mikir itu paling inilah. Ada sedikit pikiran, ada kejanggalan gitu kan. Nah, singkat cerita turunlah itu si Ruli Bengek sama siapa dulu ya, Mas, juga masalah itu ke bawah. Itu si Bengek ceritanya dia pas udah mau balik, pas dia naik ke atas baru cerita tuh kan pas nanti kejadian. Nah si Ruli itu ngelihat si Mahfud itu dia muter-muterin pohon aja terus. Pohon gede deh? Enggak, jadi kan si Ruli ngeliat si Mahfud nih dari kejauhan gitu kan, dia ngeliat si Ruli si Mahfud megang senter, tapi si Bengek itu ngeliat si Ruli itu lagi muter-muterin pohon berdua, bawa minyak tanah gitu kan, muter-muterin pohon. Nah gua merinding tuh asli. Dia mau arah ke si Mahfud itu ada pohon rubuh, jadi ada cuman kehalang pohon rubuh. Nah si Ruli manggil put gitu, dia nggak nengok, udah jarak deket put, cuman kehalang pohon aja. Si Ruli langsung ngalangkanin pohon itu, nepok si Mahfud kayak gini kan, put, itu baru dia sadar, lu ngapain muter-muterin pohon, kata Bangek gitu kan. Muter-muterin pohon, kata dia. Enggak, gua jalan ini, gua dari tadi jalan, gua nggak sampai kata dia ini, kata dia kan. Apa gua salah jalan gitu? Enggak, gua ngeliat lu muter-muterin pohon, kata Bangek gitu kan.
nggak cerita. Mungkin si Mahfud di situ dia belum pas dia naik dia belum ada cerita sebetulnya tuh. Nah itu cerita itu setelah ada kejadian pas malamnya. Nah saya cerita pas malam nih selesai masak itu, masak nasi itu gue makan itu nggak matang. Nasi nggak matang sama mie itu nggak matang gitu kan, nggak makan. Selesai makan tuh anak-anak semua kan, tenda gua kan berhadapan kayak gini. Terus ngobrol-ngobrol sebentar, nyanyi-nyanyi. Udah malam nih, udah jam berapa tuh kalau masalah jam berapa itu waktu itu ya, jam 1-an lah, jam 1:30 lah. Keluar anak-anak pada masuk, si Namo pada masuk. Tiba-tiba gua yang lagi pada cerita di dalam satu tenda itu kan, gua, Namo, Ella, Khalid, Solid, Ipul, pokoknya gua di tenda itu berenam. Tiba-tiba gua lagi ngobrol tuh bau kentut nih, wow banget bau kentut. Nah Ella ngomongin ini bau kentut itu, semua anak nyium bau kentut satu tenda itu. Cuman gua kalau tenda sebelah kan emang udah pada masuk kan, tenda anak-anak yang lain. Nah yang aku tiba-tiba di situ gua satu tenda tidur semua. Setelah nyium kentut. Iya tidur semua. Nah singkat cerita itu gua belum lama tidur tuh si Ipul bangunin gua kan. Nah, di sini nih, ini si Ipul ini ya pelaku utama sebetulnya. Dia bangunin gua, Jol, ya kan. Gua kenapa lu angin kenceng gitu tadi? Wah, gua kan banjir juga kan tengah hutan nih, tengah malam. Itu pun dia ngomong tinggi juga, agak pengen tinggi juga gitu kan. Tapi jangan jauh-jauh, samping tenda aja. Dan dia kan pas buat mentok pertama kali kan. Kencing lah tuh di bawah pohon. Itu pohonnya gede. Pohonnya ini tempat masak, ini pohon enggak terlalu gede lah pohonnya. Itu kencing di situ, ser aja. Abis itu kencing, terus tungguin gue juga gitu kan. Selesai kencing, gue balik masuk. Anak-anak udah tidur, pokoknya itu gue bangun berdua doang sama Ipul kan. Tidur lagi lah gue. Enggak lama itu, paling 10 menitan gue tidur. Si Khalid bangunin gue. Bangun. Awalnya gue masih bangun ya. Oh, gue nggak cerita kan, pas gue melek, gue nengokin ceweknya si Mama itu duduk gini. Wah, mau hotel sama gue semua. Gue langsung dari tidur langsung bangun gue. Si Ipul situ belum bangun tuh, dia masih kayak gitu sih, masih malas banget bangun dia. Ayo bangun. Karena kan deket dia kan. Oh, si Ella itu deket Ipul? Deket Ipul. Agak deket Ipul gitu kan, akhirnya dia bangun. Dia kaget macam apa nih gitu kan. Bang, haus saya lah bang. Berarti mesti dulu kata dia kan, ngeri anak-anak pada bangun nanti mengganggu gitu kata kamu gitu kan. Nah singkat cerita itu posisi dia lagi kesurupan men. Cuma belum ngomong apa-apa. Akhirnya bukalah komunikasi nama itu. Hei, ada apa sih ini gitu kan? Kenapa gitu kan? Terus notot aja. Pas Ipulnya, ditunjuk lah si Ipul itu. Tadi, kenapa gua harus ikut gua? Terus Ipul, emang salah kita apa nih? Lu udah mencingin muka gua, digituin si Ipul man. Gua juga tinggi situ kan, gua pada tahu kan dia malu halus. Gua pernah tahu, parno lah gua kan digituin. Akhirnya bangun lah tuh, karena dia marah-marah. Pokoknya lu harus ikut gua, selalu si Ipul yang ditunjuk ya kan. Lu semua di sini udah merusak rumah gua, gitu kan. Nah, gua di situ karena saking mikir udah parno banget gitu kan, gua ngeliat dia Stella menurut tadi parno gua. Nah, dia diri men. Iya, dia diri. Akhirnya rame lah, bangun tuh anak-anak yang lain. Pokoknya diri itu kan jarak ke tenda. Wah itu, ya Stella tuh nggak terlalu tinggi, tapi gua nggak tahu tulangnya tinggi atau gimana kan. Gue gak suka, gue gak seneng. Pokoknya mau pakai bahasa Sunda, gue ngomong itu asli, gue merinding semua. Gue pucet, Ipul aja kayak tempas bayi tuh mukanya. Pucet putih gitu kan. Dia nanyain, bang gimana nih bang? Lu dulu katanya. Nah akhirnya terdengar sama tenda sebelah, datanglah Mahfud. Pas Mahfud ditunjuk juga Mahfud sama dia. Juga gitu. Mahfud kaget, kenapa gue ya? Lu udah nginter-nginterin gue. Tuh emang ngapain? Tadi emang dia jadi nganterin ke atas pas malam itu, pas dia jalan ke bawah beli nyari minyak tanah itu. Pas dia mau ke bawahnya apa ke atas ya? Pas bawahnya kali ya? Pas bawahnya. Mungkin kan kalau di hutan kan nggak boleh kan, kalau malam apa sih namanya, main center ke atas kayak itu kan.
udah nggak seneng tuh sama gue. Udah akhirnya tuh anak-anak pada masuk, gue ngaji tuh, si Holid ngaji, gue Holid ngaji, untung Holidnya bawa Yasin gitu kan, ngaji. Dia sempet agak nipu gitu si Elanya itu kan, gue pikir dia udah sadar nih, ternyata belum. Akhirnya karena gua si Ipul pas tuh kan ngaji tuh, udah berhenti tuh, udah ngaji berhenti, dia bangun lagi. Pokoknya si Ipul selalu gitu. Akhirnya senang ngomong dulu, lu pindah dah kata gitu kan. Iya, pindah tidak sebelah. Akhirnya Ipul pindah. Pokoknya ada yang dia harus gua bawa nih, dia harus gua bawa gitu kan, kata setannya kayak gitu kan, kata si Ella yang dirasukin. Gua pindah, si Ipul pindah. Nah gua masih di situ tuh sama Holid, karena gua masih ngaji kan. Akhirnya gua trik juga sama dia, tau gak gua Yasin gua ditepak sama dia. Lu juga pindah dulu. Akhirnya gua pindah juga kan sama si Ramo. Gua di situ cuma bisa berempat, dia berempat, Agung, nah Agung, Bolot, Nanggung sama ceweknya yang sedepan itu. Gue pindah ke tenda sebelah itu, satu tenda itu berapa orang tuh jadi gue tuh hampir 9 orang. Iya, yang tenda sebelah. Waduh, itu benar-benar mencekam bro itu. Jadi singkat cerita nih, itu kejadian masih jam setengah 2-an ya, Itu gue masih nggak dengar pada si Nano, pokoknya masih ngobrol sama Jin itu kan, dia minta tolong keluar lah gitu kan, kasihan nih cewek. Pokoknya tuh gue denger di kuping gue tuh malam itu juga harus cabut dari situ. Dia nggak senang gue di situ gitu kan. Nah singkat cerita tuh, akhirnya kita nggak bisa tidur semuanya sebetulnya kan. Gue ngedenger di tenda sebelah udah nggak ada percakapan. Nah di Indip sama aku juga kayaknya sekarang udah diem lah. Cuma gue nggak tahu tuh posisi di situnya kan pas malamnya. Gue di tenda sebelah, itu tenda gue men kayak jirat-rat banget. Di situ kan gue ramai dalam. Buk, kayak gitu. Itu bocah ternyata, mau kira tak tidur kan, ternyata enggak ada yang tidur. Semua lagi apaan gitu kan. Apaan? Jangan bilang gitu, belum. Di posisi pokoknya gua ngeliatin jam 2 gitu. Terus jadi masih tengah malam kan? Ya, tengah malam. Nggak lama, gua ngedengar ini men, orang banyak memuterin tenda gua. Itu pokoknya semua yang ada di tenda itu ngedengar semua. Semua yang ada di tenda itu ngedengar semua. Itu terasa lama banget. Itu yang paling lama itu orang jalan itu selalu muterin kayak duk kayak orang jalan gitu kan. Di situ anak-anak udah pada ada yang istighfar, ada yang pada baca ayat kursi kan. Pas jam berapa tuh? Pokoknya itu gangguan itu ya, gangguan itu dari jam 2 sampai menjelang subuh. Nah kisaran jam 4 lewatan lah menjelang subuh itu emang saking udah mungkin anak-anak pada istighfar kan, ada gue juga sempat ketiduran sebentar gitu kan. Nah gue ngeliat jam hampir jam berapa gitu, jam hampir mau subuh lah, jam 4 lewat. Mahfud emang ya, Mahfud mah dia agak berani anaknya. buka tenda, ngeliat anak-anak udah pada udah pada adem gitu kan, posisi kayak udah aman nih. Nggak lama kemudian ada ibu-ibu men, itu di pokoknya sebelum subuh ada ibu-ibu jualan gorengan, nasi uduk. Dia lewat, dia bukan lewat lagi, dia tiba-tiba di situ ada di depan tenda. Di depan tenda. Ya, posisi di situ yang melek gua Mahfud. Nah pas si Mahfud ini, ya mau sarapan nggak nih gitu kan. Nah anak terbangun. Anak yang lain masih pada kanji dong, karena di malam kan, nggak ada yang berani keluar. Terus ngeliat jemput. Oh jadi pas ibu-ibu nawarin itu nggak ada yang ngelawak gitu, nggak ada? Itu sih Mahfud aja yang ada itu Mahfud ngeliat ada ibu-ibu di samping tenda gitu kan. Cuma mantepnya mungkin masih di belakang. Itu posisinya gue kurang tahu dah, pokoknya Mahfud ada ibu-ibu noh. Anak-anak cuma bener yang mau sarapan nggak? Di situ posisi gue kan jam 4 lewat tuh, belum subuh gitu kan. Nah selintas pikiran gue, itu orang bukan sih kan sebetulnya si Pati ini mungkin dia lapar kan dari semalam kebagian makan kali kan, makan mie apa ada trompet sebelum itu dia keluar, dia bener-bener keluar tenda apa pala doang? Keluar tenda. Dia Ada yang jualan, dilihatin sama Mahfud.
enggak, itu sebagian lagi ada yang keluar, ada yang gue termasuk gue juga keluar ke depan tuh kayak ngerapiin tempat yang panci gitu kan. Pagi akhirnya keluar tenda ke belakang yang berdiri itu nggak lama dia lari lagi bro ke arah gua, dia sampai nangkep itu dulu kan tenda itu ada ini tuh apa tali ya sampai nangkep itu man. Terus spontan gua banting itu kan, gua banting apa panci, gua masuk lagi ke dalam anak-anak tuh posisi ini pas masuk lagi berebutan ya gua nah di situ posisi yang tenda sebelah tuh yang semalam depan tuh masih belum ada yang bangun itu. Nah semua, kenapa lu gitu kan? Ibu, kenapa tuh kan jualan tuh dia? Mukanya pucat, matanya putih, dia ngomong gitu deh. Itu nggak tahu, akhirnya gue pada gitu semua kan dalam tenda. Astagfirullah, kuat. Aku berani ngintip. Masih ada nggak bang? Masih ada, semua nggak disono gitu kan. Mat lu beneran, bilang. Mat lu beneran. Kita lanjut. Matanya putih kata dia, mukanya gitu. Wah, itu asik. Kayak empat nih. Itu bocah kan pada akhirnya bocah yang tenda sebelah juga bang gue ada apaan gitu kan, setan orang gitu dia kan setan gitu kan. Terus sepi itu anak-anak pergi langsung pada ngomong setan Allah gitu kan. Astagfirullahaladzim, pokoknya bocah pada baca ayat suci. Pas agak kedengeran tuh kayak dan subuh gitu kan. Nah pas lihat udah nggak ada. Tapi pas posisi di situ udah nggak ada. Nah si cewek sinangnya kambuh lagi men, kambuh lagi. Terus itu posisi gua udah ketakutan kan, kambuh lagi. Nggak buka tenda, itu sempet kaget gua. Si Nangma buka tenda, wah, bangun lu. Cewek gua kambuh lagi lah gitu kan. Udah temenin kayak si anak dulu capek yang dari sebelah tuh. Gua pokoknya beberapa orang tuh masuk dari sebelah kan. Ngobrol tenda gitu kan. Dia bukan bertenda, bukan gitar kalau salah tuh si Cina ceweknya. Bos semua harus pergi dari sini, begitu kan. Ya udah kok, kata nama, ya udah kok pergi, lu keluar dulu, gimana kok pergi, lu keluar. Harus pergi pokoknya dari sini gitu kan. Terus si Ucup juga emang pengen niat naik kan, sampai gitu kan. Itu pokoknya udah gua bacain Yasin, akhirnya si Namo tuh dia jadi gini, gua disuruh pergi tapi si Ipul ditinggalin di situ. Posisinya si Ipul harus tinggalin di situ gitu kan. Oh nggak bisa dong, ya kan? Apa-apaan ya gitu kan. Nah, akhirnya si Nama udah mulai kesel gitu dia sama teman gua. Terus gua kayak gimana? Gua nggak bisa ngomongin gua apa-apaan gitu kan. Kata Nama deh. Iya. Jadi malu kita pengen si Ipul tinggal di situ. Tinggal di situ. Akhirnya si Nama mungkin aja kan gua mungkin tuh dia masih ketawa-ketawa di dalam. Itu pokoknya gue tinggalin tuh cewek sendiri, tinggalin cewek sendirian di tenda sebelah. Dia ngamuk sendirian tuh? Iya, gue diskusi kan, gimana dia? Kamu kesana, dulu, pokoknya sebagai orang turun ke bawah, panggil orang yang ada di base camp gitu kan. Kata gue, itu posisi abis subuh men, masih gelap kan. Iseng gue sebenarnya kan, cuman ya Mahfud ngajak gue, karena itu juga ke ini? Enggak, gue berapa orang sih, bertiga kalau nggak salah gue itu, bertiga berempat gitu kan. Jual, anak yang kayak bisa ngaji agak gua gitu kan, takut kayak apa lu bakal sama jalan lu ngaji aja gitu kan. Yaudah ikut itu gua, bertiga turun gua. Nah posisinya di situ gua kan turun ke bawah ya, kita di situ itu gua dengar sih anak-anak yang pada di atas itu kan, kalau gua turun ke bawah. Nah itu kata si setan itu gua udah dikepung di situ kan, sama pasukan dia. Masih nggak cerita. Terus gue sampai ke base camp, gue minta tolong sama orang. Emang lu pada ngapain di atas gitu kan? Lu kan kemarin izin ini dilihat data gue, lu kan izinnya cuma kan di ground 2 gitu kan. Kok bisa sampai tolong digituin gue? Akhirnya gue jujur lah, tuh gini Kang. Memang saya mau naik kontak, tapi dari sini. Lu dari situ aja lu udah salah, gue digituin. Gue mau ngomong gitu kan, saya minta berat hati, minta tolong sama saya gitu kan. Situasi di atas juga udah nggak mungkin. Oke, saya mau turun gitu, saya mau bubar, tapi keadaannya misalnya nggak bisa, saya bubar, cuman jadi itu minta teman saya satu ditinggal gitu kan. Ya udah tunggu di sini. Nah, akhirnya gua nggak lama gua nungguin si Edir itu, dia kayak ngajak orang gitu kan, kayak ngajak orang yang mungkin agak orang tua. Iya.
singkat cerita gue naik ke atas sama sama itu nyampe sono bocah pada di depan tenda. Tapi itu kalian masih subuh udah agak terang. Udah agak terang, makanya gua ke atas itu udah hampir jam 6 jam 6-an, jam 6 lewatan lah. Naik ke atas, gua dari jauh tuh bocah pada di tengah, udah ini kali ya. Total udah mudah-mudahan dari tengah. Enggak, bocah enggak ada udara masuk dalam. Jadi gimana masih ala-ala tuh? Sendiri sama si Nango. Enggak ada udara ternyata. Gua ngeliat si itu tuh udah pucat. Akhirnya singkat cerita nyampe gua situ, Ranger sebelum si orang yang masuk ke dalam tenda itu dia nanya dulu, emang kalian pada ngapain di sini? Nggak ada yang jujur kan. Terus Ranger itu marah-marah, lu pada sebenarnya lu udah salah gitu kan. Untungnya aja lu masih di sini gitu kan, yang belum terlalu jauh dari ground. Kalau lu udah jauh, gua nggak mau, gua nyamperin gituin. Dulu izinnya untuk ngecamp di ground, lu nggak berani naik ke atas gitu kan, ada jalur yang mungkin nggak resmi. Ini pun sebenarnya nggak ditolong pun nggak masalah kan, di luar jangkauan dia kan. Mana bro? Kalau lu apa nih ya? Nggak apa-apa. Akhirnya apa? Ranger itu marah-marah. Si bapak itu ngelihat tebangan pohon loh trompet itu kan. Ini siapa yang apa? Yang ngebabatin ini kan? Nah, si Ramo ini tadi mau camp banyak bala gitu kan. Padahal itu udah trompet anak-anak yang pada ngebabatin. Nah di situ men, diobatin lah sama si abah itu diobatin. Ternyata si abah itu pun nggak kuat, kemungkinan yang masuk jin itu terlalu ini kali ya, terlalu kekuatannya mungkin nggak sebanding sama ilmu yang si abah itu. Dia keluar, memang selain ini ngambil daun-daun ini apalagi gitu kan. Nah itu ngomong, dia ngancam saya, dia bilang dia ngancam saya mau bawa saya apa gitu. Masuk ke dalam tuh, coba deh minta maaf gitu kan. Ini kita lu pada nggak punya etika di sini kan. Ada ke dalam termasuk gua ke dalam juga tuh minta maaf. Itu nggak mau dia negosiasi, emang setan ya, nggak mau negosiasi sama manusia. Pokoknya lu harus ikut gua, kata gini itu. Nah si abah mutusin, mungkin saya bisa ngeluarin dia sementara, ini bakal masuk lagi gitu dia kan. Saya singkat cerita tuh, si abah keluar, udah semuanya bubar kata dia kan, rapiin tenda semuanya gitu kan. Nah si abah itu udah mulai agak lemes tuh gua lihat. Ayo gua rapiin tenda, balik, dek kecuali kamu turun bareng saya gitu kan. Ipul gitu ya. Gua ada firasat, gua ngeri juga di situ. Ya kemudian kalau Sipul bareng-bareng gua bisa pikirannya bisa dihapus, bisa ke bawah gitu kan, kabur bisa lari. Pokoknya kalian rapi tenda langsung turun ke bawah. Ini kecuali saya ada ini nih ikut sama saya turunnya gitu kan. Gua buka tenda, posisi saya tuh masih melotot men, masih melotot. Saya dibawa keluar kan sama si Ranger itu kan. Ya udah keluar dulu aja digituin. Keluar dengan cara wah kayak gitu kan. Keluar, gua rapiin tenda. Terus sih akhirnya si namanya bah ini gimana caranya sih bawa turun ke bawah keadaan kayak gini gitu kan, keadaan si cewek kerasukan kayak gini. Akhirnya diapain juga sama siapa itu, saya agak langsung kayak gitu. Kemungkinan ya agak di ini yang salah ya, netralisir gitu ya. Tapi ya cepet ya, kata dia kan cepet, buru-buru langsung turun ke bawah. Akhirnya gua turun ke bawah. Nah pas gua turun ke bawah itu kan pagi tuh, jadi sih langsung nggak ada gangguan. Cuman si abah tuh ngingetin gua pada pokoknya semuanya turun ke bawah. Kan di situ kan ada sucup tetap pengen naik gitu kan, harus pengen ke puncak. Cuma udah kadang kayak gini, si abah pun ingetin, kan jangan ada yang bisa.
Nah, walaupun sebagian orang memuncak dan ada yang bisa, lu semua ini diincer kayak gitu kan, lu semua ini diincer. Allah. Itu kan, wah gua parno banget sih. Turun pun itu gua agak cepat jalan kan. Udah cerita sampai base camp tuh, sampai base camp gua tenang. Nah, gua lihat Sela pun kayak gimana ya, gua pikir ini belum kelar gitu. Dia masih kayak agak bengong gitu. Iya, matanya pun kayak beda, masih beda gitu kan. Dipegang tangan pun kayak masih belum mau gitu. Singkat cerita, gue sampai base camp, nah situ udah di situ kan. Jadi gimana? Si Abah itu udah nggak ada di situ. Ya, yang jaga registrasi sama dia. Dia langsung pada balik, gituin gua langsung pada balik. Nah, singkat cerita dari gunung, dari Pondok Halimun tuh gua dari Gunung 1 dan 2. Kalau gue jalan kan perkampungan tuh, gue nyari mobil. Nah pas nyampe mobil gimana ya? Naik open cup sampai Sukabumi itu masih belum aman-aman aja. Nah ada keanehan lagi pas dimasuk jalur Ciawi. Nah di situ kan gue turun dari pick up mau naik masuk tol, gue turun di situ di Ciawi ada engkel. Kira sama anak-anak klub cewek nggak, cewek itu lompat udah dari jalan sampai ke engkel itu tanpa sekarang kalau pick up aja kita masih megang bak kan, masih megang bak. Lompat. Nah jadi dari jalan langsung ke bak. Nah berhenti nih, mau mobil berhenti, gue naik, dia lompat, anak-anak berhenti lompat, posisi lemas, bisa lompat. Wah, merinding aku asli. Itu sampai 4 orang ketinggalan. Mungkin dia juga takut itu nggak kayak gitu kan. Aneh. Lompat. Pokoknya mulai balik, gue pikir gue udah aman gitu kan. Itu ya selebihnya hampir 1 minggu. Gue diganggu sama dari sana. Dari Ciawi kan arah ke Bogor tuh. Nah, gue kan sering bolak-balik dong ke orang Bogor, gue sering bolak-balik ke situ. Gue dari Ciawi, harusnya kan gue berhenti di lampu merah Jalan Baru. Nah, pas gue dari Jalan Baru itu, ternyata gue disesarin. Gue lewat, padahal gue nggak ada yang tidur. Di situ cuma Cela doang yang mungkin lemas, capek, tidur ya kan. Tiba-tiba gue di mana? Ada di Sentul, di tengah-tengah bawah sawit. Nah, kata Mahfud, kok di sini ya? Kata dia kan. Ini kebun sawit ya? Ya kan mobil engkel itu ngambil sawit mungkin kan? Sawit. Oh berhenti bang, berhenti tuh. Aku nanya, bang kok di sini? Lu mau kemana gitu kan? Mau ke Parung? Oh lu jauh Parung. Kayak jauh itu? Oh jauh gua, itu daerah arah ke Jonggol sono kan. Itu udah masuk sampai hutan lagi tuh gua. Ayo untung gua berhenti di situ. Gua bengong di situ dong. Kok bisa begini ya? Aku gua kan. Akhirnya udah kita balik lagi nyari mobil lagi ke arah sana lagi. Akhirnya singkat cerita nyampe Jalan Baru, gue pikir Sela itu udah sadar dia ngajak makan. Makan lapar nih. Akhirnya dia bertiga tuh makan ayam karena gue ngomongin. Jadi gue gak makan tuh di orang pada makan bertiga. Dia makan, singkat cerita abis makan langsung naik engkel lagi. Nyampe rumah tuh udah sore lah, hampir maghrib. Aku nyampe rumah hampir maghrib ya. Hampir maghrib nyampe rumah Agung. Mungkin lemes, langsung masuk ke kamar, langsung masuk ke rumah. Udah gue masuk barang masing-masing, cabut lah gue ke rumah kan. Nyampe di rumah nggak lama lah itu, gue baru mandi, belum istirahat. Dulu kan zaman BBM kan, zaman BBM. Nah di grup itu rame lagi. Woi lu pada kumpul nih, dia kan ke rumah Namo penting gitu kan. Nah anak-anak kumpul semua. Di situ masih kesurupan ternyata. Oh, yang ke rumah kesurupan? Masih kesurupan.